Iya, jadi kita dimatikan mic-nya ya, di mute. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat ya. Selamat siang, Assalamualaikum. Nah, Halo. Siang, Pak. Mohon maaf Pak, itu belum direkam ya Pak di kelas A. oh ya, coba Bu Berlian aja tolong di. Udah kok, Pak. Ini lagi muter. Oke, lagi muter. Yang satu lagi yang belum. Oke, jadi sekarang kita masuk bagian baru, yaitu tentang teori orbital molekul ya. Jadi kita mulai dengan ada istilah orbital hibrida untuk materi minggu ke-9. Lalu ada juga bagaimana penjelasan tentang teori orbital molekul ya. Jadi ini oke. Saya ingin mulai dengan mengingatkan apa yang sudah Anda ketahui lewat kuliah di tingkat pertama ya. Jadi di tingkat pertama, coba Anda untuk mengingatkan kembali, Anda coba tulis sebagai contoh yang populer saja karena populernya karena menunjukkan kemampuan teori orbital molekul yang berbeda dengan teori ikatan valensi, yaitu molekul O2. Coba Anda berusaha yang masih ingat menggambar orbital diagram orbital. Saya belum share screen ya. Jadi Anda menggambar orbital-orbital pada molekul O2. Tapi pakai teori orbital molekul ya. Saya ingatkan saja yang paling bawah energinya adalah sigma 1s ya. Nah, coba Anda gambar. Saya minta Anda semua aktif ya. Siapkan ballpoint, siapkan buku atau kertas. Lalu kalau diminta menulis, Anda coba menulis. Saya tunggu 2 menit saja, 2-3 menit ya. Silahkan. Yang namanya Mira, bisa tunjukkan coretan Anda? Iya, Pak. Ini Gimana? kamera. Iya, Pak. Bentar, Pak. Ya, oke. Gimana cara muterin itu kamera? Gimana nih? Udah tadi kelihatan, tadi sudah hidup barusan. Sekarang mati lagi.
Ya, Mira coba tunjukkan. Tadi sudah hidup. Nah, itu silahkan diarahkan ke kertasnya, kameranya. Nah, itu udah kelihatan, tapi yang Tapi belum. Nah, itu jarinya sudah kelihatan, iya. Coba didekatkan. Nah, itu udah kelihatan. Iya, Tapi iya. mohon maaf Pak, belum selesai. Nggak apa-apa. Oke, jadi paling tidak Anda sudah berusaha di tengah itu artinya orbital molekul. Kiri kanan itu maksudnya apa? Yang kiri ini untuk kan dia O2 Pak. Yang satu ini ngedonor O2 berarti O sama O Pak. Oke, iya. Paling tidak Anda sudah agak ingat lah ya. Oke, silahkan ditutup lagi kameranya. Oke, Ya, Pak. jadi intinya adalah prinsipnya, gambarnya mungkin masih salah ya. Tapi prinsipnya adalah kalau teori orbital molekul, orbital dari atom pertama kita simpan di kiri misalnya dengan atom-atom pada orbital kedua kita simpan di kanan, itu saling berinteraksi gitu kan ya. Secara diagramatis itu istilahnya ya. Jadi secara diagram kita tunjukkan di tengahnya itu adalah hasil interaksinya, ya akhirnya namanya orbital molekul ya. Itu apa namanya, teori orbital molekul. Apa bedanya dengan teori ikatan valensi? Coba Anda tulis di chat teori orbital molekul ini bedanya dengan teori ikatan valensi apa? Coba Anda tulis. Silahkan. Perbedaan yang paling jelas untuk teori orbital molekul. Lebih meramalkan bentuk molekul. Yang mana yang lebih meramalkan bentuk molekul? Ada yang lain selain soal bentuk molekul? Sekarang mungkin ya, bentuk molekul tidak usah disebut. Selain bentuk molekul apa? Perbedaan teori ikatan valensi dengan teori orbital molekul. Selain urusan bentuk molekul. Oke, ada yang menulis tingkat energi. Saya tanya saja, coba Anda jawab semuanya, coba menuliskan di situ. Kalau urusan tingkat energi, mana yang lebih lengkap menggambarkan tingkat energi dari paling rendah sampai paling tinggi? Teori orbital molekul atau teori ikatan valensi? Orbital molekul atau ikatan valensi? Oke, udah ngerti semua ya. Jadi teori orbital molekul itu lebih menggambarkan tingkat-tingkat yang lengkap, bahkan termasuk tingkat yang masih kosong. Sedangkan teori ikatan valensi tidak bisa itu, sehingga salah satu keunggulan dari teori orbital molekul adalah, nah ini Anda harus ingat, tidak boleh lupa, bisa menjelaskan spektroskopi. Karena spektroskopi adalah penyerapan gelombang elektromagnetik untuk memindahkan elektron dari satu tingkat ke tingkatnya yang lebih tinggi yang masih kosong. Jadi itu hanya oleh orbital molekul. Perbedaan yang lain, sambil mengingat yang TPB. Tadi ada yang bilang lebih banyak melibatkan, ada yang bilang lebih banyak melibatkan elektron, ya. Lebih banyak, maksudnya bagaimana coba? Itu udah betul juga. Ada, kalau tidak salah tadi Anda ada lebih menggunakan elektron yang lebih banyak. Artinya apa? Gampang sebetulnya. Coba Anda tulis. Apa, dalam hal apa tuh perbedaannya? Ada istilah valensi, sudah jelas itu sebetulnya. Teori ikatan valensi. Nah, ada istilah valensi saja sudah jelas. Apa jadi perbedaannya? Ada yang menulis orde ikatan. Nah, orde ikatan itu di
konsep orde ikatan munculnya di teori orbital molekul memang. Jadi ada orde ikatan. Tapi dari sisi elektron yang terlibat gimana? Dari sisi elektron yang terlibat. Apa bedanya? Ini udah beberapa sudah. Nah, betul sekali fasya. Ya, jadi kalau teori ikatan valensi hanya melibatkan elektron di kulit terluar atau kadang-kadang agak dalam sedikit. Tapi cuma satu tingkat ke dalam sedikit saja, tidak sampai ke yang lebih dalam. Sedangkan teori orbital molekul melibatkan semua elektron. Wahyu udah menulis dengan benar ya. Jadi itu perbedaan. Nah, jadi poin-poin itu jangan sampai lupa ya, karena kita akan mendalami itu. Jadi lebih mendalam daripada yang kita bahas di tingkat pertama. Ya, jadi kita akan membahas itu. Nah, lalu berikutnya saya akan share papan tulis, tapi sebelum papan tulis saya ingin merangkum dulu semua materi yang perlu Anda kuasai sampai dengan ujian akhir ya. Jadi saya rangkum kembali. Di awal sekali kan sudah saya rangkum, tapi rasanya hanya sampai ujian pertama. Nah, ini sudah kelihatan mudah-mudahan ya. Jadi saya perbesar saja. Hari ini kita targetnya adalah mengenai orbital molekul. Bagaimana berbeda dengan waktu TPB? Waktu TPB itu kita bicara tentang N2, O2, CO, terusnya NO, lalu dan sebagainya ya. Jadi kebanyakan yang kita bahas itu kalau teori MO atau teori molekular orbital di PPB itu selalu di atom. Atomnya cuma 2 buah ya. Nah, sekarang kita akan bahas teori orbital molekul untuk H2O, tapi di sini disebutkan ini rupanya tetap membahas orbital hibrida, tapi di kanannya anehnya tidak ada, jadi ini harus diperbaiki nanti. Jadi ada orbital hibrida. Kalau konsep orbital hibrida sebetulnya mengingatkan pada teori ikatan valensi ya. Nah, ini jadi ini perhatikan berbeda dengan TPB. TPB itu cuma H2, O2, N2, C2, misalnya B2. Ini kita mulai membicarakan molekul yang terdiri atas 3 atom. Karena teori orbital molekul lebih rumit. Nah, saya ingatkan kembali, ada elektron Pi, ada elektron sigma. Nanti coba saya minta Anda menjelaskan, tapi kita teruskan dulu ke minggu-minggu berikutnya ya. Lalu yang berikutnya adalah mengenai simetri. Nah, simetri menarik sekali sebetulnya. Simetri itu bahwa kita bisa melihat molekul berdasarkan keteraturan bentuknya. Ya, misalnya saja ada yang bisa dicerminkan. Bagian kiri dengan bagian kanan itu tepat serupa, bisa dicerminkan ya. Saya beri contoh. Kalau molekulnya misalnya ikatan rangkap ya, CC ikatan rangkap, yang di kiri adalah H2, yang sebelah kanan adalah Cl2. Antara kiri dan kanan, jadi Anda bisa membayangkan ya, C di kiri itu, ini bayangkan ada C di kanan, di sini ada panah ke sini ya, 2, ini H dengan H, yang sana Cl dengan Cl. Maka kalau kita buat garis vertikal sebagai cermin, jelas dia tidak punya simetri terhadap cermin tersebut, karena di kiri H2, di kanan Cl2 ya, artinya dia tidak punya simetri. Tapi kalau kita tarik garis mendatar, dia simetris. Kenapa? Karena bagian atas dengan bagian bawah sama. Itu nanti akan kita bahas minggu depan ya. Terus berikutnya, minggu berikutnya lagi baru kita kaitkan struktur itu dengan spektroskopi. Tapi spektroskopi yang dibahas itu adalah untuk rotasi. Jadi selain elektronik ada juga rotasi ya, molekul berputar. Ya, ada rotasi, juga ada vibrasi. Ini di sini kelihatan. Ya. Jadi ada rotasi dan ada vibrasi, ada
molekul berputar, ada molekul bergetar. Ya. Terus berikutnya vibrasinya di perdalamnya, ada vibrasi untuk molekul yang di atom saja atau poliatom. Artinya misalnya untuk CO2 ya, untuk H2O. Kalau di atom kan untuk HCl misalnya, atau untuk CO. Nah, ini adalah vibrasi, getaran. Lalu berikutnya ada, ini kelanjutan dari bab pembahasan hari ini, yaitu untuk spektroskopi elektron. Karena di atas itu fokus pada teorinya, belum ke eksitasinya ya. Itu minggu ke-13. Lalu berikutnya, loh ini kok sama? Ya ini kelanjutan ya, ada Frank-Condon Principle dan sebagainya. Jadi ini 2 minggu berturut-turut untuk yang elektronik, vibrasi juga, tapi ada prinsip Frank-Condon dan sebagainya. Ini 2 minggu berturut-turut, lalu setelah itu diakhiri dengan ujian ya. Jadi bisa dilihat kita fokus pada molekul-molekul. Anda bandingkan dengan sebelum UTS. Kalau sebelum UTS di sini adalah sampai dengan atom ya. Kemarin term simbol Bu Berlian sempat ya dibahas jadinya. Sudah, Pak. Udah, oke. Jadi yang sampai sebelum itu adalah mengenai atom. Nah, ini ternyata iPad saya tidak bisa nyambung karena persennya terlalu kecil selagi di charge. Sebentar ini kita tunggu aja. Nah, kita mulai teruskan yang ini ya, balik ke sini lagi. Teori orbital molekul. Nah, ada teori orbital hibrida untuk menjelaskan bentuk molekul. Ini teori ikatan valensi sebetulnya yang ini ya. Lalu berikutnya baru kita pakai teori orbital molekul. Jadi ini agak kurang lengkap ya. Kalau di sini ditulis ada orbital hibrida, mestinya di kanannya ada informasi tentang teori ikatan valensi dulu, baru teori orbital molekul ya. Jadi nanti kalau Anda lihat silabus, ini sebetulnya ada sedikit merefresh atau mengingatkan kembali tentang teori ikatan valensi. Istilah orbital hibrida adanya di dalam teori ikatan valensi. Sedangkan istilah orde ikatan pertama kali muncul di teori orbital molekul, walaupun bisa mundur diterapkan pada ikatan valensi maupun pada teori Lewis ya. Nah, saya ulangi tadi yang tadi Mira sudah berusaha menuliskan. Ada yang salah tadi dari gambarnya. Kenapa? Salahnya adalah ketika membentuk orbital molekul itu ada interaksi antara orbital di atom kiri, atom yang pertama, dengan orbital di atom kanan. Lalu di situ berlaku semacam hukum kekekalan orbital. Artinya kalau orbital atom kiri dan kanan itu jumlahnya misalnya masing-masing 1, maka teori orbital molekul yang dihasilkannya harus 2 jumlah keduanya ya. Jadi di sini ada 1s misalnya di kiri, di kanan 1s, maka di sini ada 2 orbital. Nah, di TPB disebutnya sigma 1s dengan sigma 1s bintang. Ya, ada bintangnya yang di atas. Gitu juga yang 2s. Jadi tadi garisnya terlalu banyak, mestinya dia cuma 2 garis saja dari kiri ya. 2s dengan 2s gitu juga. Nah, pas kita sampai 2p itu ada berapa orbital? Anda tahu pasti ya, nggak usah ditanya, nggak usah dicek apakah Anda tahu atau tidak. 2p itu ada 3 orbital, kan Anda sudah tahu. 2p yang kanan ada 3 orbital juga. Ketika bergabung jadi berapa orbital? Anda tulis coba, orbital molekulnya ada berapa buah hasil interaksi 2p? Anda tulis jumlahnya coba. Dicek. Nah, gampang sekali kan ya. Nah, Anda sudah bisa ya, bukan 8, 6 ya. Jadi itu yang saya bilang semacam hukum kekekalan jumlah orbital ya. Orbital dari atom pertama 3 buah dari 2p, orbital dari
atom kedua ada 3 orbital, maka setelah berinteraksi dihasilkan 6 orbital, gitu ya. Nah, itu yang teori orbital mokul yang kita sudah bahas di TPB. Ini tampaknya saya sudah bisa menghubungkan layarnya sebentar. Waduh, tapi susahnya layarnya, artinya harus, nah ini repot nih, bisa nggak layarnya dimasukkan ke dalam? Bu Berlian tahu nggak tadi? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa Bisa Bapak sekaligus dua ya? present ya. Oh, jadi present screen nanti dua-duanya bisa melihat ya. Oke, baguslah. Ini berarti saya stop presenting di A ya, Pak ya. Tadi kan di Oh, A Bapak nggak nge-presenting. Jadi saya nge-present screen oh B di gitu. kelas A. Di ke A kan. Oh iya, saya Iya. cuma ke Cuma salah di B satu Bapak. tadi ya. Iya. Oke, Bisa Pak iya. dua-duanya. Oke, kita ya di stop aja. Oke. Nah, sekarang saya stop dulu. Selanjutnya saya masuk sebentar ya, saya inikan dulu. Saya harus matikan suaranya dulu nih, kalau enggak suaranya bisa ribut sekali nih. Saya matikan dulu. Jadi kayaknya memang harus diteruskan aja oleh Bu Berlian dari satu kelas ke kelas lain gitu ya. iPad ya. Pakai aplikasi atau di browser, Pak? Pakai aplikasi. Ya, oke. Ya, saya share ke salah satu, nanti di-share ke kelas yang lain gitu ya. Oke. Jadi oke, kita SIK saja filenya. Oh, sudah ada nama SIK. SIK 2 kalau gitu. Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada 3 kalau gitu. Coba
Iya. Oke. Jadi kita lihat sekarang, mudah-mudahan suara saya sudah terdengar di kedua kelas. Kalau tidak terdengar, tinggal Anda nulis di chat saja ya. Nah, kita mulai dengan teori ikatan valensi dulu. Tapi kita tulisnya teori ikatan saja ya. Kita kasih judul teori ikatan, walaupun kalau di Atkins namanya struktur elektronik atau apa gitulah ya. Biarinlah kita pakai judul teori ikatan. Nah, teori ikatan kita tidak akan ulang teori ikatan yang tidak pakai matematika, yaitu di TPB yang namanya teori apa? Anda mestinya masih ingat ya, teori Lewis ya. Jadi teori Lewis kita tidak bahas lagi. Jadi yang sekarang kita bahas adalah teori yang berbasis kuantum ya. Kalau yang berbasis teori kuantum itu ada, kita bahas dua macam ya, tadi yang sudah saya sebut, yaitu yang pertama teori ikatan valensi, yang kedua teori orbital molekul ya. Biasanya disingkat ini adalah VB ya, valence bond. Kalau ini MO, molecular orbital, singkatannya pakai bahasa Inggris ya. Nah, kita bisa besarkan kalau perlu di sini ya, biar kelihatan. Nah, kita merangkum saja teori ikatan valensi dulu, tapi kita akan membahas secara cepat saja karena di TPP Anda sudah mengenalnya ya. Teori VB atau ikatan valensi, saya tuliskan aja bahasa Inggrisnya supaya Anda tahu. Nah, nulisnya begitu ya, teori valence bond. Kalau valence bond prinsipnya adalah, saya sederhanakan saja, prinsipnya adalah bahwa umumnya, kenapa saya bilang umumnya, karena kadang-kadang juga ada melibatkan kulit agak dalam, hanya melibatkan kulit terluar ya. Kulit terluar itu istilahnya adalah kulit valensi ya, istilahnya ya kan, hanya melibatkan, kurang satu ini itu. Lalu yang tidak ditulis biasanya, tapi saya tuliskan saja sebagai panduan, yaitu jumlah khusus untuk yang kovalen biasa. Ada dua macam. Teori VB itu bisa digunakan untuk kovalen biasa dan untuk kovalen koordinasi. Tapi kalau untuk kovalen biasa, bukan kovalen koordinasi ya, biasanya diperlukan elektron tunggal. Kalau kovalen koordinasi yang diperlukan bisa saja orbital kosong ya. Jadi kalau ini diperlukan elektron tunggal. Kalau untuk ikatannya yang kovalen biasa ya. Ini tulisannya jadi kecil ya dibanding yang atas. Nggak apa-apa lah. Sejumlah, saya agak perbesar tulisannya, sejumlah atom minimal, ini harus saya koreksi, minimum sejumlah atom yang akan diikat ya. Jadi kalau suatu atom ikat 4 atom yang lain, maka dia minimal, tapi bisa lebih ya. Kalau lebih akhirnya nanti bisa terbentuk ikatan tambahan ya.
Lalu untuk menjelaskan kesetaraan ikatan, jadi nanti kadang-kadang ikatannya orbitalnya beda-beda, tapi ikatannya setara. Jadi maksudnya panjang ikatannya sama, energi ikatannya sama. Dikembangkan teori yang disebut sebagai, jadi ini merangkum TPB sebetulnya, yang disebut teori orbital hibrida. Jadi teori orbital hibrida merupakan bagian dari teori ikatan valensi ya. Nah, saya beri contoh misalnya, kalau kita punya H2, masing-masing atom H itu adalah 1s1, maka artinya kebetulan memang semuanya elektronnya elektron kulit terluar ya kalau untuk hidrogen. Maka terjadi overlap ya. Itu cuma contoh saja. Ada yang disebut overlap pada pembentukan ikatan, dan ini berlaku juga untuk teori orbital molekul nanti ya. Pada pembentukan ikatan terjadi interaksi antar orbital. Maksudnya antar orbital atom pertama dengan orbital atom kedua ya. Pada mulanya terjadi interaksi antar orbital yang saling menguatkan. Yang saling melemahkan tidak dibahas, hanya di teori orbital molekul yang membahas yang saling melemahkan ya. Kalau di teori VB hanya yang saling menguatkan. Dalam arti apa? Jadi di sini kita gambarkan di atas saja. Kalau kita punya 1s dari atom hidrogen pertama, kita sebut ini AA ya. 1s dari H hidrogen yang A, lalu ini yang kedua ada 1s dari hidrogen yang kedua ya. Ini untuk 1s dari hidrogen yang B. Maka terjadi interaksi, dan interaksinya saling menguatkan. Artinya di sini fungsi gelombangnya yang ini positif, yang ini fungsi gelombangnya juga positif. Anda ingat kembali ya bahwa setiap orbital itu, setiap elektron yang bergerak dalam ruang, di setiap titiknya dia selalu punya nilai fungsi gelombang yang nilainya berbeda-beda kalau tempatnya berbeda. Ini inti atomnya di sini ya. Ini ada inti atom di tengah-tengah, ini ada inti atom di tengah. Itu lintasan elektronnya, atau lebih tepat disebut orbital. Nah, ini berinteraksi saling menguatkan, itu maksudnya ini kan ya. Ini dengan ini nilainya sama-sama positif. Jadi ini dengan ini, itu yang disebut saling menguatkan itu tadi ya. Dua-duanya positif ya. Lalu teori orbital hibrida itu masuk ke silabus kita, jadi kita harus bahas. Jadi kalau ini begitu saja ya, ada interaksi. Oh ya, satu hal yang akhirnya kita bahas di TPB, kalau untuk Anda yang lupa, di sini akhirnya di bagian tengah itu akan ada psi total, di mana-mana sebenarnya psi total yang hasil penjumlahan ya. Jadi karena dia sama-sama positif, psi total itu sama dengan, jadi akhirnya psi total itu sama dengan, bisa aja di luarnya ada suatu tetapan ya, psi yang A, anggap itu atom hidrogen yang kiri ya, kok bergetar sebentar, ditambah psi yang satu lagi gitu ya. Jadi ada penjumlahan sehingga psi total di tengah di antara kedua atom, yaitu yang di daerah inilah, kita daerah sini gitu ya, daerah tengah situ, itu menjadi besar karena ada penjumlahan ya, menjadi besar. Lalu
Akibatnya psi kuadratnya besar. Sedangkan kita tahu psi kuadrat itu proporsional terhadap kebolehjadian. Itu cara berpikir teori ikatan valensi. Sehingga elektronnya sering ada di tengah karena itu ada interaksi ya. Fungsi gelombangnya dijumlahkan. Ya. Kalau atomnya sama ya tetapannya di luar. C1-nya di luar ya. Karena sumbangannya pasti sama kuat. Psi A tambah psi B. Nah, ini yang berlaku juga di teori orbital molekul. Tapi, nah tadi Anda tidak membahasnya. Jadi ketika saya tanya apa bedanya teori ikatan valensi dengan teori orbital molekul, yang Anda ingat kan tadi bahwa pertama elektronnya pakai semuanya kalau orbital molekul, kalau valensi hanya kulit luar. Yang kedua, ada tingkat-tingkat energi kalau teori orbital molekul, sedangkan teori ikatan valensi kita tidak bicara tingkat-tingkat energi, cuma bahwa dia terjadi ikatan di mana elektronnya punya kebolehjadian besar untuk berada di antaranya, ya, kebolehjadian besar di tengah-tengah. Nah, itu yang disebut teori ikatan valensi. Yang tidak disebut tadi adalah bahwa apa tadi yang tidak disebut, bahwa teori ikatan valensi hanya berbicara tentang interaksi yang saling menguatkan saja, sedangkan teori orbital membicarakan yang menguatkan maupun yang melemahkan. Ya, nanti kita akan bahas yang teori orbital molekul. Nah, ini akhirnya karena ini kebolehjadian besar, artinya apa? Akibat lebih jauhnya. Kerapatan elektronnya saya singkat gitu aja ya, E minus. Yang tinggi di tengah, kan yang di tengah itu karena yang paling interaksinya paling mungkin adalah di bagian tengah itu kan. Kalau daerah sini dengan daerah sini, daerah pinggir kan tidak terjadi overlap istilahnya, tidak terjadi saling interaksi antar orbital atau interaksinya minimal gitu ya. Kerapatan elektron tinggi di tengah menarik kedua inti ke tengah. Itulah esensi dari ikatan kimia yang disebut ikatan kovalen ya. Kedua inti atom ke arah tengah sehingga dia tarik menarik ya. Jadi ada elektron, bayangkan di sini positif, di sini positif. Positif ini mestinya tolak menolak, mestinya tidak bisa saling berikatan kedua inti itu, tapi untungnya di tengahnya ada elektron yang sering kebolehjadian untuk untuk ditemukan itu lebih sering. Kadang-kadang ke sini juga tapi jarang, kadang-kadang ke sebelah sana juga tapi jarang, tapi lebih sering di tengah-tengah. Sehingga si elektron ini kan kita tahu muatannya negatif ya. Itu akan mendekatkan. Begitulah ya prinsipnya. Sekarang kita bahas secara khusus. Jadi ini Anda sudah ngerti mestinya bahwa ada interaksi, dan interaksi itu menyebabkan kerapatan elektron yang tinggi di tengah. Itu poinnya. Nah, sekarang kita bahas yang disebut si bagian teori VB yang kita sebut teori orbital hibrida. Saya tidak akan membahas dalam karena untuk teori orbital hibrida karena di TPB sudah ya. Nah, teori orbital hibrida. Ya, kita batasi, kalau mau lebih lengkap di Atkins dibahas lengkap sebetulnya, tapi kita tidak membahasnya terlalu mendalam ya. Menurut teori orbital hibrida pakai prinsip yang di atas tadi, bahwa dia menyediakan orbital yang paling terkenal kan sudah dibahas di TBW, yaitu CH4 misalnya ya. Kita bahas, kalau hidrogen sudah saya tulis tadi konfigurasi elektronnya di atas. Sekarang kita lihat C ya, konfigurasi elektron C. C itu berapa elektronnya? 6 ya. Silahkan Anda lihat C itu jadi 1s2, 2s2, 2p2. Perhatikan bahwa yang disebut elektron valensi adalah hanya yang kulit kedua sini
Kulit ke-1 tidak termasuk elektron valensi ya. Jadi ini adalah elektron valensi. Nah, teori sekarang kita lihat, kita gambarkan pakai diagram elektron istilahnya kan di TPB. Diagram elektron. Nah, diagram elektronnya itu setiap orbital digambarkan dengan kotak-kotak kan ya. Jadi diagram elektron di sini kotak, cukup yang birunya saja yang kita lihat ya. Ya hanya lihat yang warna biru saja yang di atas. Jadi ini ada kotak untuk 2s, lalu ada kotak untuk 2p. Ini kita kasih garis. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu elektronnya itu adalah panah atas, panah bawah, itu 2s ya. Nah, 2p-nya ada 2, cuma panah atas, panah atas, aturan Hund. Nah, kita pakai prinsip yang ini tadi. Mana tadi? Ini ya. Kita pakai yang ini kan. Untuk kovalen biasa diperlukan elektron tunggal minimum sejumlah atom yang akan diikat, gitu kan ya. Jadi kita, nah di sini atom yang akan diikat ada 4 buah karena CH4, maka kita minimum elektron tunggalnya harus ada 4 buah. Di sini cuma 2 buah, gitu kan? Cuma 2 buah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harus terjadi pemindahan dari sini ke sana, gitu kan ya. Jadi dia pindah elektronnya sehingga berubah menjadi kalau kita gambar sebentar, kita ini sampai mana nih halaman ini. Oke, ini bisa kita tarik terus. Oke. Nah, akhirnya berubah menjadi saya gambar di bawahnya saja ya. Ini kotak 3. Akhirnya kita dapatkan ini menjadi gini ya. Jadi akhirnya kita menjadi ini ya jadinya ya. Jadi eksitasi elektron namanya ya. Nah, ini eksitasi elektron. Untuk apa? Untuk kalau Anda mau pakai kalimat, mestinya kalau ujian nanti Anda kasih keterangan ya. Atom C, pokoknya pakai prinsip yang di atas saja lah ya, yang saya sudah beritahu tadi. Untuk kovalen biasa diperlukan elektron tunggal sebanyak atom yang akan diikat, minimum, bisa lebih. Jadi ini tidak punya 4, cuma 2, makanya dia eksitasi elektron menjadi ini. Nah, ini yang nanti kalau Anda di ujian ini kasih keterangan sesuai dengan apa yang ditulis di atas. Atom C harus menyediakan, disebutkan di sini ya, atom C harus menyediakan 4 atom H. Karena itu minimum harus disediakan 4 elektron tunggal. Anda harus kasih keterangan ya, supaya menunjukkan bahwa Anda paham. Barulah Anda gambar ini gitu ya. Nah, selanjutnya setelah itu dari percobaan, nah ini yang penting, dari percobaan ternyata pertama keempat ikatan sama panjang. Jadi panjang ikatannya sama. Ya, itu dari percobaan. Pakai apa? Detailnya tidak perlu Anda tahu, tapi harus Anda tahu alatnya. Coba Anda tulis alatnya apa untuk menentukan panjang ikatan. Coba Anda tulis, silahkan di chat. Sepanjang yang Anda tahu, apa? Tentang yang Anda tahu. Silahkan ditulis di chat. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa panjang sama secara eksperimen?
sambil saya tunggu, silakan Anda tulis ya kalau Anda punya ide, udah pernah dengar gitu ya. Yang kedua, bukan hanya sama panjang, energi ikatannya juga sama. Energi ikatannya juga sama. Artinya kalau mau kalimatnya diulang, keempat ikatan itu punya energi ikatan yang sama gitulah ya. Jadi keempat ikatan sama panjang dan keempat ikatan punya energi ikatan yang sama. Ya, tapi bagaimana menentukan struktur? Pakai percobaan apa? Yang pertama, lihat dari kalau dari energi ikatannya percobaan termokimia. Ya, percobaan termokimia. Adalah caranya lah, nggak usah perlu saya beritahu ya. Nanti Anda cari sendiri saja gimana tuh. Tapi yang satu kalau belum ada yang tahu, tidak ada satupun yang tahu. Untuk panjang ikatan ditentukan dari, nah ini untuk wawasan saja, kita tidak akan membahasnya detail karena pembahasan itu mestinya di bab yang namanya kristalografi. Kuliah seandainya ada kuliah itu ya, dibahasnya di kristalografi. Alat spektroskopi apa? Spektroskopi apa? Untuk panjang ikatan dibuktikan secara percobaan bahwa panjang ikatannya sama dengan alat atau dengan percobaan ini, difraksi sinar X. Jadi dipadatkan dulu, kalau ada gas CH4, gas CH4-nya didinginkan dulu sampai jadi kristal. Molekul apapun kalau cair ya gitu juga. Ya. Kecuali kalau dari sononya memang padat. Contoh yang dari sananya padat adalah I2 misalnya ya, iodium. Iodium itu padat. Kita bisa tahu panjang ikatan II ya, iodium dengan iodium lagi dengan difraksi sinar X. Ini asal Anda tahu saja, tidak akan dibahas mendalam karena tidak dibahas di kuliah ini ya, tapi Anda perlu tahu. Ini sebentar batas halamannya mana ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi prinsipnya teori, tapi belum selesai nih. Belum selesai. Kalimatnya ini. Tadi kan saya bilang bahwa dia harus menyediakan elektron tunggal kan berdasarkan itu ya. Tapi sekarang tahap berikutnya adalah kita gunakan prinsip ini tadi. Untuk menjelaskan kesetaraan ikatan, artinya panjangnya dan energi ikatannya sama, kembangkanlah teori orbital hibrida. Jadi maksudnya teori orbital hibrida itu adalah begini. Nah ini kan yang ini dengan ini kan beda, itu orbital yang berbeda, yang satu 2s, yang 2p. Energinya berbeda juga, 2s itu lebih rendah, 2p lebih tinggi, jadi lebih luar lah kalau 2p, 2s lebih rendah. Sehingga logikanya nih ya, kita punya CH4, misalnya ini C, ini H, ini H, ini H, ini H, kita punya CH4, seharusnya ini ada ikatan misalnya, ini ikatan, lalu di sini ada ikatan, ini ada ikatan, ini ke dalam gitu ya. Kebayanglah mudah-mudahan. Jadi ada ikatan ke bawah seperti piramida segitiga, ke atas satu, jadi ini yang bentuknya tetrahedra. Mestinya kalau SP kalau ikatan apanya yang terlibat adalah yang saya lingkari merah itu, maka ikatan yang akibat 2S ini anggap 2S ya. 2S, lalu yang ini 2P, 2P ya, 3 ini. Maka mestinya yang ikatan yang ini itu mestinya lebih pendek ya. Ini mestinya lebih pendek. Kenapa? Karena 2S lebih dalam, 2P lebih luar. 2S lebih rendah energinya, 2P lebih tinggi. Mestinya lebih pendek. Tapi katanya panjang ikatannya sama. Nah, makanya ini saya hapus lah ya. Anda ingat saja penjelasan saya barusan ya. Ini tulisan 2P, 2S-nya saya hapus saja. Nah, akhirnya dibuatlah teori orbital hibrida.
teori orbital hibrida menjelaskan kesetaraan itu, ya. Orbital hibrida ya, menjelaskan kesetaraan ikatan. Oke. Bagaimana pakai konsep bahwa pada proses pembentukan ikatan itu bagaimana dengan terjadi proses yang disebut sebagai hibridisasi, ya. Hibridisasi. Jadi hibridisasi itu adalah energi tadi yang sebelumnya di atas ini, yang ini tadi, ya, yang ini itu adalah secara diagramatis kita bisa tulis ini 2S, 2P-nya lebih tinggi gitu, ya, gitu. Sekarang akibat hibridisasi 2S dengan 2P itu menjadi setara. Kalau ini sumbu energi ke arah atas, ya, ini energi, jadi setara. Proses hibridisasi itu proses dari sini ke sini gitu, ya. Ini adalah proses hibridisasi, kan, yang beda tingkat energinya menjadi sama. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas agak lebih detail. Kayaknya teori orbital molekulnya karena materi simetri minggu depan itu lebih bisa dibahas cepat. Mungkin teori orbital molekulnya saya sebagiannya saya tunda minggu depan, ya. Karena ini kita perlu menjelaskan tentang bagaimana harus lebih mendalam daripada TPB. Kalau ini sudah dibahas di TPB, ya, kita harus lebih mendalam dari apa yang dibahas di TPB. Nah, jadi ini, iya, jadi sama energinya, ya, sama energinya. Atau kalau pakai gambar kotak, akhirnya kotak terpisah itu artinya energinya berbeda, kotak menyambung artinya energinya sama, ya. Jadi kotaknya mana sih? Kotaknya itu, ya. Jadi sekarang kita buat kotaknya nyambung, ya. Jadi di sini 4 buah gini, kan. Lalu di sini kita bagi 2, lalu ini bagi 2 lagi, gitu, kan. Nah, akhirnya elektron tunggal yang tadi kita gambarkan itu akhirnya berada pada orbital-orbital yang setara, sehingga ketika dia berinteraksi dengan elektron dari hidrogen, jadi nanti hidrogen punya 1 elektron lagi, kan, ya. Ini nanti ada hidrogen yang berinteraksi ke sini, ini ada yang ke sini, tapi ini ada yang ke sini, ada yang ke sini, ya. Ya, di sini tentunya ada 4 buah hidrogen, gitu, kan, ya. Akhirnya jadi setara semua ikatannya, gitu, kan, ya. Akhirnya terbentuklah ini, di mana ini terbentuklah molekul yang di atas tadi saya gambar ini, yang akhirnya ini ikatan ini semua sama panjang, ya, kira-kira gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana pembahasan yang lebih mendalam? Jadi ini semestinya Anda sudah paham waktu TPB, ya. Jadi ini kita mengulangnya. Jadi ada teori VB, dan teori VB itu di dalamnya ada teori orbital hibrida, tadi saya sudah bahas. Nah, lebih mendalamnya begini, kita pakai apa namanya, kita tambah pembahasan bahwa kita tidak hanya sekedar membahas energinya, bahwa energinya menjadi sama,
tapi harus membahas juga bagaimana orbitalnya menjadi sama. Jadi begini, satu orbital 2s dengan 3 orbital 2p ya, artinya 2px, 2py, 2pz ya, kalau mau lebih jelas ini. Berinteraksi, bukan hanya berinteraksi menghasilkan orbital dengan energi sama, menghasilkan 4 orbital ya. Ini tulisannya kalau jelek ya Anda ingat aja lah ini apa yang saya tulis ya, yang energinya sama sekaligus bentuknya sama ya. Dan bentuknya sama. Jadi ini yang saya akan bahas yang tidak dibahas di TPB ya. Jadi maksudnya bentuknya sama, kita ke kanan sini ya. Jadi gini, sebelum hibridisasi bentuknya adalah ada 1s ya, bentuknya begini, 2s maksud saya, dan ada 2p yang bentuknya, tapi ini 3 buah ya, bentuknya sebentar, bentuknya ini dengan gini kan ya, Anda sudah tahu lah ya. Ini mungkin harus digeser ke atas sedikit ya. Nah, gitulah ya, misalnya ya, saya nggak tahu gambar persisnya gimana ini. Ini kenapa nggak bisa bergerak-gerak nih? Tadi bisa naik turun. Yang ini bisa nggak dinaikin? Nah, gitulah. Nih, misalnya kita ya sudahlah. Jadi ini 2s, ini 2p ya. 2p-nya ada 3 sebetulnya ya. Ini baru 2pz yang saya gambar misalnya. Masih ada 2px, 2py. Sesudah hibridisasi itu menjadi semuanya, hibridisasi semua berbentuk gini jadinya. Sebentar, gimana nih? Bisa nggak pakai? Jadi gini. Nah, seperti orbital P, tapi ya seperti itu jadinya bentuknya. Cuma ini mengarah, ada yang mengarah sudut tetrahedral, jadinya ada 4 buah. Ya, semuanya sama bentuknya begini. Ya, 4 buah. Jadi maksudnya kalau mau kita bayangkan ke atas begini, ke atas begini gitu ya, ke arah sini begini gitu, ke arah sini ke arah depan begini, satu lagi ke arah belakang sana begitu. Pusing lah pokoknya. Anda bayangkan sendirilah, pokoknya ini akhirnya bentuknya tetrahedral gitu ya, semuanya bentuknya seperti yang saya gambar di sebelah kanan ini. Nah, bagaimana menjelaskannya secara matematik? Ini saya kira menarik. Tidak perlu sampai fungsi gelombangnya yang pakai sinus, pakai eksponen, pakai polinom, segala macam itu dituliskan persamaan matematiknya, tapi cuma pakai nalar sederhana saja. Oh iya, saya harus koreksi nih. Ini mestinya yang ini dihapus. Nah, yang itu dihapus supaya jelas bahwa
ini yang di atas itu adalah psi-nya lebih besar dari 0, termasuk yang S2S juga lebih besar dari 0, sedangkan yang bawah itu psi-nya lebih kecil dari 0 ya. Gitu. Warna biru artinya negatif, fungsi gelombangnya, warna merah adalah positif. Ini juga kelihatannya harus dikoreksi nih. Jadi di sebelah sini mestinya yang besar itu positif misalnya, yang kecil itu bernilai negatif fungsi gelombangnya. Ya, jadi ini sebetulnya berwarna biru yang ini ya, yang kecil-kecil ini ya, yang itunya merah. Oke. Nah, sekarang kita lihat persamaannya. Persamaannya itu bagaimana, nanti ada koefisiennya, tapi koefisiennya nanti belakangan sajalah. Kita lihat sama-sama, saya juga agak lupa koefisiennya, nanti kita perbaiki koefisiennya. Nah, gini, kita gambarkan bentuknya seperti kubus. Gimana nih ya nggambarnya ya? Ini berapa kotak, 4 kotak aja cukup lah ya, kotak sampai sini panjangan. Terus di sini misalnya saja ke arah sana, gimana nih kita ini ya, lalu ini kita oke. Terus ke bawah ada itu ya. Mudah-mudahan sudah kebayang, ini adalah kubus. Lalu di sini titik-titik ya. Dari atas titik-titik ke sini. Nah, gitu ya. Nanti ini anggap yang ke arah depan adalah dari tengah-tengah sini ke arah depan itu adalah sumbu X ya, itu sedangkan sumbu Y ke arah, wah ini kurang tengah-tengah nih, biarlah aja ini tengah-tengah ya. Jadi ini sumbu Y gitu. Ini maksudnya dari tengah-tengah kubus ya. Ini ke atas. Oh, memang salah saya. Ini yang saya ketikkan di depan itu tengah-tengah dari bidang depan, padahal maksud saya harus tengah-tengah dari nggak apa-apa, tengah bidang depan ya. Sebentar, saya ulangi. Jadi ini biarin tengah-tengah bidang depan ya. Lalu kita tarik ke depan gitu. Tapi untuk ke kanan, ke arah kanan dari bidang depan ini ya, ini sumbu X itu harus diteruskan dulu ke dalam ya. Ini harus kita teruskan dulu ke tengah sana. Oke. Dari sana baru ke kanan gitu kan. Itu. Mudah-mudahan bisa bayangkan ya. Sampai tengah-tengah dari sini gitu kan. Di sini nanti baru keluar sebagai sumbu Y. Ya, ini sumbu Y. Lalu satu lagi dari tengah-tengah kubus ini ke atas gitu kan. Ke atas sampai akhirnya ke tengah-tengah atas ini. Anda bisa membayangkan mestinya ya. Saya pelan-pelan ini supaya untuk beberapa orang yang kadang-kadang imajinasi 3 dimensinya harus dibantu ya. Gitu. Jadi ini Y, ini Z ya. Oke. Jadi ini adalah tengah-tengah kubus. Nah, bayangkan di tengah-tengah kubus sana itu ini adalah atom C ya.
di sini ya. Di situ adalah atom C. Oh, nggak bisa bulat. Nah, itu adalah di tengah-tengah sana ya. Oke. H-nya di mana? H-nya ada di misalnya saja H-nya ada di bawah itu di sebentar. Saya ingin supaya jadi bagus ya penjumlahannya. Kita anggap jadi di sini atom H-nya. Di sini ya. Di sini atom H-nya. Di bawahnya di sini dengan di sini dengan yang di sini ya, itu atom H. Coba itu tetrahedral tuh. Atom C-nya di tengah sana yang warna biru, di tengah-tengah kubus ya. Sedangkan atom H-nya di diagonal atas begitu, di diagonal bawah begitu. Jadi orbitalnya misalnya contoh kalau orbitalnya ke arah atom C yang kanan atas itu seolah-olah orbital hibridanya itu kurang lebih begitulah ya. Jadi mengarah ke nanti ketemu dengan orbital hidrogen yang bulat. Sebentar, saya agak jauh dikit. Nah, ini orbital hibrida hasil interaksi S dengan P dari atom C itu. Di atom hidrogennya sendiri ada orbital A gitu kan. Di sini terjadi overlap istilahnya ya. Jadi interaksi positif dengan positif. Yang ininya sebetulnya negatif. Yang sebelah sininya mestinya negatif ya. Sebelah sininya positif. Nah, kira-kira begitu ya orbitalnya. Orbitalnya seperti orbital P yang sakit polio jadinya ya. Jadi ini orbital P yang bagus, yang ini. Tapi yang ini adalah orbital P yang sakit polio. Itu hasil hibridisasi. Nah, itu yang harus paham lebih baik daripada waktu TPP. Nah, bagaimana sekarang kita lihat? Terjadi adalah koefisiennya kita berikan dulu ya. Jadi ada orbital orbital hibrida, namanya orbital hibrida. Orbital hibrida adalah orbital hasil. Saya lupa beri nama. Yang ini kan 2P. Yang ini 2S. Ya. Nah, yang ini namanya ininya sebentar sebentar, ini kayaknya saya harus share lagi ya. Nanti tolong di share lagi Bu Berlian. Terputus. Oke. Oke. Kita teruskan. Jadi saya lupa memberi nama. Ini namanya 2S. Jadi ini namanya 2P, ini sudah tadi, ini 2S, ini 2P gitu ya. Saya lupa memberi nama. Yang ini setelah ini namanya apa ini? Yang apa namanya? Ini ya. Itu akhirnya namanya adalah bukan S2P lagi, nama ini akhirnya dicoret ya. Tidak lagi nama 2S2P itu yang di atas ya. Jadi kita coret, akhirnya namanya adalah bukan lagi 2S, bukan lagi 2P karena sudah berinteraksi untuk membentuk orbital baru yang setara. Namanya orbital hibrida, namanya kayak kelapa hibrida, dan dikasih nama SP3. Jadi namanya orbital hibrida SP3.
ya. Itu. Nah, di sini akhirnya yang orbital hibrida sp3 ini akhirnya ada 4 orbital, psi1, psi2, psi3, psi4 ya. Psi1 itu adalah 2s ditambah 2px tambah 2py tambah 2pz. Jumlah maksudnya gimana? 2s kan di tengah sana. Saya gambar satu-satu ya, walaupun nanti saya hapus lagi. Tapi supaya tahu. 2s itu kan di atom C tengah itu yang ini. Jadi gambarnya gitu. Ini orbital 2s. Seperti itu. Lalu orbital 2px yang mana? 2px itu adalah yang ke arah depan. Gitu. Dan yang negatifnya ke arah belakang sana. Ya, itu 2px. 2py. Sama besar tapinya ya. Sorry, salah tadi ukurannya yang satu kecil, satu besar. Sama besar. Kalau 2py yang negatifnya ke sini, yang positifnya ke sana. Gitu kan, itu 2py. Oke. Kalau 2pz gimana? Yang positifnya ke atas, yang negatifnya ke bawah, gitu ya, fungsi gelombangnya maksudnya. Jadi fungsi gelombangnya positif negatif. Sekarang dijumlahkan. Kalau dijumlahkan, x itu positif ke kanan, y itu positif ke depan, y itu positifnya ke kanan, z itu positifnya ke atas. Kalau kita jumlahkan 3 fungsi gelombang itu, akhirnya mengarahnya kemana? Dengan 2x yang semuanya positif. Mengarahnya akhirnya ke atom yang di depan sini, yang arah positifnya ya, arah positifnya ke arah sini kan, dihasilkanlah orbital hibrida yang ke arah, ini saya harus kasih nama nih, jadi kubusnya kasih nama aja ya, kita kasih nama di sini A, B, C, E, F, G, H. Yang ini akhirnya mengarahnya ke orbital hibrida positifnya itu adalah nanti berinteraksi dengan hidrogen baru setelah itu. Hidrogen juga positif ya, positif dengan positif saling memperkuat gitulah kira-kira. Jadi ini ke titik F ya. Nah, ini ke titik F yang positifnya, yang nilainya positif ya, fungsi gelombangnya maksudnya, fungsi gelombang yang positif arah sana. Jadi yang tidak sakit polionya lah yang gede, yang negatifnya warna biru itu yang sakit polionya ke arah sebaliknya gitulah ya. Ini psinya yang positifnya ke situ. Sekarang yang kedua gimana? Coba Anda pikirkan gimana nih ya, ke arah A. Ke arah A itu caranya adalah artinya ke depan ya, ke arah depan, ke arah depan positifnya dengan ke arah bawah. Artinya PZ-nya harus dibalik. Positifnya bukan ke atas tapi ke bawah. Jadi PZ-nya harus ke bawah yang positif, arah X-nya harus ke depan, dan Y-nya kemana? Y-nya ke kiri harus, supaya akhirnya menuju A hasil penjumlahannya. Maka di sini rumusnya 2S-nya masih tetap, karena dia 2S harus selalu positif, dia di tengah-tengah sana bulat ya. PX-nya tetap positif, karena arah titik A itu adalah ini yang ke arah titik A ya. X-nya tetap ke depan. Y-nya ke kiri atau ke kanan untuk sampai ke A? Coba tulis, ke kiri atau ke kanan Y-nya, arah positifnya. Anda tulis. Segera tulis. Kiri atau ke kiri kan, betul. Jadi akhirnya di sini supaya ke kiri min 2PY. Nah, saya jelaskan sekarang supaya Anda ngerti matematiknya itu gimana.
Jadi kalau 2PY seperti ini, 2PY itu adalah positifnya ke kanan, ya, negatifnya ke kiri. Itu adalah 2PY. Ini positifnya ke sana, negatifnya ke sana, gitu kan ya. Ini ukurannya sama mestinya ya. Ini gitu kan, 2PY. Tapi kalau min 2PY, artinya diminuskan. Fungsi gelombangnya diminuskan. Yang kasih tadi positif di sini, fungsi gelombang negatif begini. Kalau minus 2PY, itu akhirnya gambarnya yang negatifnya ke kanan, ya, dan yang positifnya justru ke kiri. Jadi yang negatifnya, yang positif selalu merah, itu artinya negatif, biru negatif. Itu maksudnya. Nah, positif itu saling untuk menghasilkan yang besar. Kenapa besar? Karena positif. Sedangkan kalau negatif, searah sebaliknya. 2PX negatif, 2PY-nya negatif, 2PZ-nya negatif, ke arah sebaliknya ya. Kenapa kecil? Ke arah sebaliknya jadi lebih kecil. Karena 2S selalu positif. Topnya tetap negatif karena menang 2PX, 2PY, 2PZ ada 3 gerombolan orbital itu yang negatif ke arah sebaliknya ya. Tapi 2S-nya tetap positif, malah jadi yang negatifnya jadi mengecil. Jadilah ini tadi, jadi seperti sakit polio itu. Jadi 2PZ-nya sekarang, 2PZ-nya ke atas atau ke bawah? Tulis ke atas atau ke bawah 2PZ-nya supaya menuju titik A positifnya. Maka arah positif dari 2PZ harus ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Jadi makanya 2PZ-nya harus terbalik dari 2PZ yang asli. Jadi min 2PZ. Ya. Nah, sekarang saya ingin Anda tanpa harus matematiknya rumit, Anda tulis di sini. 2S-nya tetap positif selalu ya. 2S-nya tetap. Coba yang psi 3 dan psi 4. Anggap psi 3-nya itu yang untuk menggambarkan yang mana nih? Itu coba Anda bayangkan kalau di rumah, coba bayangkan itu ya pakai pensil ke arah situ, itu pasti bentuknya tetrahedral. Silahkan Anda buktikan ya. Yang ke arah AC dengan FH ya, ke arah AC dengan FH. Sekarang kita F sudah, A sudah. Sekarang yang ke C, bagaimana persamaannya? Lalu terakhir yang ke H, persamaannya bagaimana? Silahkan Anda buat berdasarkan apa yang saya bahas barusan. Silahkan Anda tulis. Kalau sudah Anda putuskan ya rumusnya seperti apa, tinggal gatul plus minnya, Anda tuliskan di chat. Yang C titik 2 apa? Namanya yang H titik 2 apa? Silahkan Anda pikir. Saya kasih waktu. Oke, ada yang sudah menuliskannya ya. C sama H ya. Ada yang bilang C itu jadi plus min, kalau H plus min plus. Menarik nih. Plus min plus. Fasya udah konsisten, sama dengan itu yang dengan Delia ya. Tapi fase yang pertama agak berbeda. Coba kamu pikirkan. Kalau Mulyadi untuk di C plus min, yes, konsisten dengan teman yang sudah
menyelesaikan. Jadi hibridisasi itu kalau TB cuma disebut bahwa terjadilah yang tadinya kotaknya misah nyatu seperti kelapa hibrida dikawinkan gitu kan, ini cuma pakai bahasa populer. Tapi sebetulnya itu proses perhitungan matematik. Teori kuantum itu sebetulnya matematik. Jadi fungsi gelombang itu mengalami proses hibridisasi yang secara matematik adalah proses penjumlahan dan pengurangan, gitu ya, menghasilkan orbital baru, gitu ya. Jadi oke, kira-kira Anda sudah ngerti lah ya, yang belum ngerti dan dipikirkan di rumah ya. Jadi ini Anda harus ngerti nih, kalau titik itu bagaimana samaan matematika. Oke, kita lihat yang ke arah B. Ke arah C-nya di kanan bawah sana ya. Ke arah C itu ke arah belakang sana kalau dari sisi X. Artinya dibalik ya. Arah positifnya yang tadinya ke depan dibuat ke belakang, jadi minus PX-nya ya. Lalu arah Y-nya ke kiri atau ke kanan tetap ke kanan, jadi P-nya tetap positif. Tapi arah Z-nya ke bawah, terbalik juga. Jadi PZ dengan PX-nya terbalik. Jadi di sini min 2PX plus 2PY min 2PZ. Tapi kalau yang ke H, arah X-nya jadi ke belakang, jadi terbalik. Jadi min 2PX. Ya. Arah Y-nya ke kiri, ya, bukan ke kanan. Terbalik juga. Makanya ini min 2PY. Tapi arah Z-nya ke atas, sesuai dengan aslinya. Jadi plus. Jadi perhatikan, fungsi gelombang dari orbital hibrida itu yang plus semuanya plus, ada plus min dengan plus min plus. Menarik ya. Saya jelaskan ulang arah sebaliknya. Arah sebaliknya dari atom F, misalnya ini atom F yang pertama kan ya. Atom F. Arah sebaliknya arah belakangnya ke titik apa? Coba kamu tulis. Kalau arah yang tidak sakit polio ke arah F, yang arah sakit polionya ke arah titik apa? Coba tulis. Apa? Bukan A. Bukan A. Sebaliknya melalui pusat, diagonal ruang, harus diagonal ruang. Ya, melalui atom C. Jadi ke arah, nah udah benar sekarang ya, ke arah D, iya kan? Betul. Ke arah yang tidak sakit polionya ke arah F, tapi ke arah yang sakit polionya ke arah D gitu. Orbitalnya seperti itu, ya. D itu ke arah belakang sana. Kenapa kok kecil? Saya ulangi sekarang. Nih, kalau ke arah F, arah X-nya ke depan, arah Y-nya ke kanan, arah Z-nya ke atas. Semua dijumlahkan. Jadi semua positif itu saling memperkuat, jadi gede. Arah F. Tapi ditambah 2S-nya positif juga. Gede lagi si merah. Tapi kalau yang D, lihat yang D di belakang sana itu, X-nya ke belakang jadi negatif, Y-nya ke kiri, negatif juga, Z-nya ke bawah, negatif. Tiga negatif saling memperkuat. Ukurannya tiga-tiganya positif maupun tiga-tiganya negatif, mestinya ukurannya sama. Tapi sayangnya ketiga yang negatif itu ditambah 2S yang tetap positif, sehingga negatifnya dikurangi seolah-olah, ya, sehingga orbitalnya jadi mengecil. Negatifnya, saya ulangi, negatifnya diimbangi oleh 2S yang tandanya beda, gitu ya. Begitu juga yang lain penjelasannya, silahkan Anda cek. Dah, jadi ini yang satu pengetahuan tambahan dari TPB. Kalau TPB cuma sekadar disebut hibridisasi adalah penyamaan tingkat energi bahwa 2S yang tadinya lebih rendah, 2PX, 2PY, 2PZ yang tadinya lebih tinggi, akhirnya menjadi setara. Jadi di SMA perkembangannya begini. Perkembangan dari SMA, TPB dengan sekarang. Supaya Anda bisa kebayang. Jadi kalau SMA cuma disebut
Teori hibridisasi adalah penyamaan tingkat energi orbital. Yang tadinya beda, yaitu yang seperti ini, ya, yang tadinya berbeda, yang ini akhirnya menjadi sama yang ini. Itu adalah SMA. Kalau TPB bukan hanya energinya sama, bentuk juga jadi sama. Bentuknya yang semuanya sama seperti ini, gitu kan ya? Itu TPB. Tapi kalau di kuliah sekarang struktur ikan kimia dijelaskan proses matematiknya, ya, di mana oktahedral itu dibayangkan dengan ke atas, ke arah atas itu CH-nya ke arah diagonal FH, ke bawah ke arah diagonal yang berbeda yaitu AC, ya. Silahkan, itu adalah bentuk tetrahedral. Nah, matematiknya ini adalah yang sesuatu yang baru, ya. Nanti tugas Anda adalah Anda membaca tentang hibridisasi SP2 dengan SP, ya. Saya bahas cuma SP3. Ada rumus matematiknya juga. Anda harus berusaha memahami rumus matematiknya juga. Ada di buku Atkins, ya. Tapi pemahaman Anda cukup sampai selevel ini. Tidak usah pembahasan yang rumit, panjang lebar dengan yang rumit di situ terlalu dipusingkan, ya. Jadi Anda pahamnya sampai selevel ini. Nah, sekarang kita masuk ke teori hibridisasi sudah, ya. Sekarang kita masuk ya, SP dengan SP itu silahkan nanti ini kalau perlu nanti saya tambahkan di sini, ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori orbital molekul, ya. Nah, sebentar, teori dalam valensi tadi pakai huruf kecil, ya. Teori orbital hibrida, ini teori VB, ya. Oke, sekarang jangan pakai huruf besar lah. Teori MO sekarang, ya. MO itu singkatan dari molecular orbital, ya. Oke. Biar rapi. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan teori orbital molekul. Yang kita dibahas itu adalah membedakan BeH2 dengan H2O, ya. BeH2 dengan H2O. Bagaimana perbedaan antara kedua, ya, dengan H2O? Kita mulai yang BeH2 dulu, ya. Yang H2O nanti belakangan. Sama-sama 3 atom, jadinya sama-sama itu. Nanti teori ikatan valensinya silahkan tugas masing-masing saja untuk melihatnya di Atkins, ya. Nah, di perguruan tinggi mestinya memang begitu. Anda tidak harus dijelaskan semuanya. Salah satu ngerti, nanti Anda bisa kembangkan untuk yang lain, ya. Bisa baca sendiri, itu justru kemampuan yang seharusnya Anda miliki, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menjelaskan itu. Tapi sebelum itu saya ingin lebih baik ini adalah targetnya, tapi kita membahas dulu ini dulu, apa namanya, O2 dulu untuk jadi kita bahas O2 dulu, ya. Ini nanti target kita minggu depan sajalah, ya, supaya hari ini fokus untuk mengulang apa yang sudah Anda tahu, ya. O2 dulu lah. Nah, kalau O2 kan kita tahu konfigurasi elektron atom O dulu kan. Itu 1s2, dia punya 8 elektron, 2s2, 2p4. Ya. Nah, untuk teori orbital molekul kita harus semuanya digambar. Makanya kita harus diagram elektronnya juga kita buat semuanya lah, ya. 1s2, kok gitu, kok kepala ini kotaknya jelek. Terus 2p4 gitu, ya. Jadi ini
gitu kan. Jadi 1s2, 2s2, 2p-nya 1, 2, 3, lalu 4 gitu kan. Nah, lalu kita ingin membuat O2, jadi bukan H2O. Kalau H2O Anda lihat di minggu depan ya, atau teori orbital, ikatan valensinya bisa Anda buat sendiri untuk H2. Sekarang gini, saya balik sebelum teori MO, saya balik ke atas ya, jadi ikatan valensi. Kan tadi ada prinsip bahwa atom oksigen, yaitu atom pusat, harus menyediakan elektron tunggal sebanyak atom yang akan diikatnya. Kalau C tadi ternyata kurang, perlu eksitasi. Yang ini kurang atau cukup? Coba Anda tulis. Untuk H2O, kalau pakai teori ikatan valensi, pakai kalimat tadi ya, bahwa atom harus menyediakan elektron tunggal minimum sebanyak atom yang akan diikat. Nah, Anda tulis, coba di chat. Untuk H2O ini, oksigennya sudah cukup atau masih kurang? Tulis. Nah, makanya untuk H2O tidak ada eksitasi elektron. Jadi jangan Anda hafalkan tahapnya seolah-olah wajib ada eksitasi elektron. Tidak ya. Kalau sudah cukup ya sudah. Tidak perlu eksitasi. Cuma hibridisasinya tetap hibridisasi sp3 ini. Tetap. Semua elektron di kulit terluar, apalagi kalau di periode 2, itu tetap harus mengalami hibridisasi. Tapi hibridisasinya melibatkan elektron bebas, jadinya tidak cuma ikatan saja. Tetap sp3. Ya, ini tetap sp3. Tapi itu teori ikatan valensi. Saya hapus. Tujuan saya adalah teori orbital molekul. Jadi caranya kan waktu di TPB Anda sudah tahu. Di sini adalah oksigen yang pertama, misalnya ini oksigen yang kedua. Kita kasih bedakan aja dengan A dengan B. Di sini ada 1s gitu ya, di atasnya ada 2s, di atasnya ada 2p gitu kan ya. Lalu Anda buat berinteraksi, saling berinteraksi, menghasilkan orbital molekul ya. Jadi di sini orbital molekulnya ada 2 biji gitu kan digambarkannya ya. Nah, jadi gini, gini. Ini gitu juga, ini gini. Gitu. Kalau ini gini. Wah. Gitu ya, ini juga gitu. Jadi akhirnya di sini ada orbitalnya ada 2 biji, ini 2 buah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu kan ya. Sudah. Kalau di TPB ini disebut namanya sigma 1s, yang ini sigma 1s pakai bintang. Di sini sigma 2s, yang ini sigma 2s pakai bintang. Yang ini sigma 2p, ini P2px, P2py, P2px bintang, P2py bintang, lalu di sini sigma 2p pakai bintang. Silahkan Anda lihat catatan TPB lagi. Lalu elektronnya ini ada 8 elektron, maka O2 menjadi 16 elektron ya. Jadi akhirnya elektronnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, akhirnya ada elektron tunggal di situ ya. Disusun ke atas seperti itu. Nah, disinilah perbedaannya. Perbedaannya adalah pertama, dia melibatkan seluruh elektron, beda dengan di teori ikatan valensi. Dan kedua, ada tingkat-tingkat energi termasuk yang kosong diperhitungkan. Dan ini saya ingin tegaskan perbedaannya dengan elektron valensi ya. Ini adalah nanti yang ini ya,
Nanti kita bahas di situ. Dengan yang ini kita bahas di sini ya. Dibahasnya bagaimana? Kalau ini dibahas, nanti yang lain yang atasnya bisa Anda pikirkan di rumah. Jadi kalau yang ini 1S ya, 1S. 1S dari atom oksigen yang A ya. Yang positif. Ini 1S dari oksigen yang A dengan 1S dari oksigen yang B. Itu ya. Jadi ini adalah 1S dari A, 1S dari B. Sedangkan yang biru itu dari ikatan yang terjadi adalah ini 1S dari yang A, ini 1S dari yang B. Kok jadi kotak? Ya. Jadi ini 1S dari yang A. Jadi perhatikan, ikatan valensi cuma membahas yang kiri itu saja, yang ini. Ya, yang ini tidak dibahas, yaitu interaksi saling melemahkan. Yaitu di sini, kalau di sini psinya yang ini positif, yang ini positif juga. Kalau yang terjadi di atas ini positif, dengan yang negatif saling melemahkan. Tidak dibahas sekali di VB tidak bahas ini. Ya. Tapi VB hanya bahas yang saling menguatkan saja. Itu jadi prinsipnya cuma cara saling melemahkan, psi yang di tengah ini menjadi kecil, psi yang di tengah ini menjadi kecil karena yang satu positif yang satu negatif, sehingga elektronnya tidak banyak di tengah, sehingga tidak tarik menarik si inti positif ini dengan inti positif ini, jadi tidak ditarik ke tengah oleh kerapatan elektron di tengah karena di tengahnya tidak rapat. Yang rapat cuma di daerah sini saja ya. Yang rapat di kanan tidak, dan seterusnya. Anda bisa bayangkan seperti itu, dan namanya akhirnya sebagai penutup ya, nanti minggu depan kita teruskan dengan BLH2 sebagai penutupnya adalah nama orbitalnya adalah ini sering disebut psi G. Di sini yang di atas PU ini juga namanya jadi satu psi G, satu psi U. Saya buat daftarnya di bawah. Jadi yang sigma 1S itu hanya P string ditambah sigma G, satu sigma G. Sigma 1S bintang akhirnya disebut sebagai satu sigma U. Lalu berikutnya di atasnya apa? Sigma 2S disebutnya 2 sigma G. Nanti kita bahas minggu depan apa maknanya. Sigma 2S bintang ada istilah lain 2 sigma U. Lalu nanti di atas ada sigma 2P kan? Ya, ada sigma 2P, ini menjadi 3 sigma G dan seterusnya. Jadi nanti minggu depan kita terus selesaikan. Saya kira itu saja untuk hari ini ya. Jadi sudah selesai prinsipnya semua dengan prinsip yang tadi Anda tinggal baca butir-butir ini ya. Nih ya. Terus untuk teori mengingatkan yang TPB, untuk yang dalam hubungan dan simetri. Saya saja, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.